Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restayana, Prodi saya Agribisnis dengan NIM 2154201065. Di sini saya akan menjabarkan definisi permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan penawaran? Terus apa itu kurva permintaan penawaran? Apa saja yang mempengaruhi faktor permintaan dan penawaran? Yang terakhir, apa itu elastisitas permintaan dan penawaran? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli, yang ingin dimiliki atau yang diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan barang dan jasa yang bersedia untuk diproduksi, bersedia untuk dijual oleh produsen ataupun penjual pada tingkat harga tertentu. Artinya, berapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen dan berapa banyak barang yang ingin diproduksi oleh produsen. Selanjutnya, apa itu kurva permintaan dan penawaran? Kurva permintaan penawaran mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk melihat faktor yang mempengaruhi naik turunnya barang di pasaran. Nah, kurva permintaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permintaan akan meningkat jika harga turun. Contohnya seperti ini. Apabila pada kurva ini mempunyai kemiringan negatif, artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan harga barang dengan permintaan berbanding terbalik. Nah, kurva permintaan bisa mengalami pergeseran faktor yang mempengaruhi pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka kurva bergeser sejajar ke kanan, seperti ini contohnya. Geser ke kanan, dan apabila turun, kurva permintaan sejajar ke kiri. Nah, penggambaran kurva terjadi akibat dua hal. Yang pertama, semakin banyak permintaan, maka penjualan semakin banyak. Namun tidak perlu memperhatikan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun, dikarenakan kompetitor dapat masuk ke pasar yang sama dengan produksi yang sama pula. Selanjutnya, penggambaran kurva permintaan dapat terjadi akibat dua hal. Yang kedua itu, banyaknya permintaan membuat penjualan meningkat. Ini dikarenakan mempengaruhi kualitas produk sehingga harga produk meningkat juga. Di sini, kompetitor tidak mempengaruhi harga dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, kurva penawaran. Pada kurva penawaran kebalikannya dari kurva permintaan. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Terus pergeseran kurva penawaran tidak hanya kurva permintaan yang mengalami pergeseran, tetapi kurva penawaran juga. Faktornya disebabkan perubahan harga barang dan lainnya. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor permintaan dan penawaran? Nah, di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah. Yang kedua, itu faktornya harga barang atau jasa. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang. Yang kelima, harga barang lain. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Selanjutnya, ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapat laba. Maksudnya,
mayoritas produsen atau penjual biasanya akan berupaya meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran apabila jumlah permintaan dan konsumen besar. Ia meningkat jumlah produksi dan mengembangkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya, yang keempat yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Maksudnya di sini berupa bencana alam, terus larangan impor, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Faktor bencana alam sebagai misalnya dapat membuat tingkat penawaran barang atau jasa merosot secara drastis. Selanjutnya, apa itu elastis permintaan dan penawaran? Elastis permintaan bahwa perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan berubah besar. Namun sebaliknya, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi elastis permintaan. Yang pertama, barang substitusi atau pengganti. Yang kedua, jumlah pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, waktu analisis. Yang keempat, koefisien elastis permintaan. Selanjutnya, apa itu elastisitas penawaran? Istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah harga dari barang tersebut. Nah, elastis penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, terjadinya elastis penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor. Yang pertama, ketersediaan barang. Yang kedua, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, inovasi teknologi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas penawaran sempurna, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Nah, yang kedua, penawaran inelastis, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Yang ketiga, penawaran elastis, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Yang keempat, penawaran elastis uniter, yaitu ketika nilai koefisien elastis penawaran berjumlah sama dengan 1. Yang terakhir, inelastisitas penawaran sempurna, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Demikian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.